Hey everyone, Mr. Rodet di sini. Kali ini gue akan sharing ke teman-teman semua seputar ORM. Untuk kalian semua yang bertanya-tanya kenapa di tahun 2020 ini masih aja sih bahas ORM? Karena di luar sana banyak para nubitol yang belum paham akan konsep ORM ini. Bahkan OOP aja sekedar tahu singkatan dari Object Oriented Program. Itu doang. Sedangkan pelaksanaannya jauh dari itu. So, langsung aja kita kupas ORM secara singkat dan tidak padat. ORM ini singkatan dari Object Relational Mapping. Untuk apa? Untuk memetakan sebuah database ke dalam suatu objek. Jadi kalau kalian punya table, itu dipetakan ke dalam suatu kelas objek. Nanti gue akan jelasin. Apa aja sih yang bisa kita petakan? Nah, yang kita bisa petakan itu adalah skema, table, view, dan lain-lain. Kenapa harus di mapping? Karena mapping ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan kita saat kita ngoding, saat execute query, saat maintenance, bisa jadi. Cuman itu enggak lah, kalau cuman itu doang, durasi video ini cuma berapa menit, itu baru sebagian besarnya aja. Ada beberapa teknik untuk program interaksi dengan sebuah database. Salah satunya handcode, salah duanya ORM, salah tiganya micro ORM. Nah, contoh handcode itu seperti SQL Data Reader, SQL Data Reader. ORM itu ada EF atau Entity Framework dan Hibernate. Dan yang terakhir micro ORM. Itu ada Petapocho dan Dapper. Nah, di akhir video kita akan lihat perbandingan dari ketiga teknik tersebut. Oke, sekarang gue akan kasih contoh ngoding handcode. Sederhana aja ya, kayak nasi padang. Di sini gue punya satu table dan 4 kolom. Saat gue mau insert data ke database, gue harus parsing data setiap kolomnya. Nah, gue harus parsing data ini sebanyak kolom yang ada dan tipe datanya. Kalau gue punya tipe data varchar, ya gue masukin string misalnya. Kalau gue punya tipe boolean, gue masukin boolean. Menurut pengalaman gue pribadi, cara ini sangat-sangat membosankan dan menghabiskan banyak tenaga serta orang-orang yang super rajin, dan itu yang gak gue punya. Kebetulan aja yang gue kasih contoh ini cuman satu table dan 4 kolom. Bayangin aja kalau ada 20 kolom di masing-masing table, baru keriting jari gue. Jadi sorry to say, kita langsung pindah ke teknik kedua, yaitu ORM. Gue pakai table yang sama, satu table dan 4 kolom atau field. Dengan bantuan ORM ini cukup gue petakan antara table dengan objek. Setelah dipetakan, kita bisa melakukan action create, read, update, delete. Kok nggak pakai query bang? Gimana caranya? Itu ORM lah yang membantu kita, yang membuatkan, yang
tindak yang bertugas mengenerate sebuah query yang kita butuhkan. Saat kita ingin melakukan insert, ORM lah yang membantu kita untuk membuatkan query insert data ke database. Saat kita melakukan delete, update, begitu seterusnya. Nah, kalau kalian belum paham, putar lagi video berikutnya karena gua pegel jelasinnya. Lanjut ke teknik ke-3, micro ORM. Sesuai dengan namanya, sama kayak teknik ORM yang baru gue jelasin tadi. Hanya saja ada kelebihan dan kekurangan dari ketiga teknik tersebut. Maka dari itu sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangan dari ORM dulu. Kelebihannya ORM ini adalah support untuk migrasi data. Yang dimaksud migrasi ini itu untuk migrasi antara database satu ke database kedua. Sebagai contoh, semisal kalian sebelumnya menggunakan database SQL Server dan kalian ingin pindahkan ke database Oracle. Nah, dengan bantuan ORM ini, kalian tidak perlu lagi repot-repot untuk migrasi query. Jadi dengan bantuannya ORM, kalian bisa langsung dapat migrasi ke Oracle. Tapi tidak menutup kemungkinan migrasi ORM ini hanya menolong kisaran 80% aja. Itu menurut gua pribadi. Tapi kalau menurut kalian yang lebih berpengalaman, ya mungkin bisa koreksi ya. Untuk relationship, ORM ini support untuk relationship di dalam objeknya. Jadi bukan sekedar di sisi database saja untuk kita buat relationship, tapi di setiap objek itu bisa punya relationshipnya, atau di setiap kelas ya yang dimaksud sini ya. Gimana untuk performance-nya? Untuk ORM, performance-nya kurang bagus. Kenapa begitu? Gua nge-refer ke yaplex.com dan menurut pengalaman gua saat memakai Entity Framework, durasi execute kisaran 631 milisecond. Dan itu menurut gua sangat lambat kalau kalian mengolah data yang besar ya. Tapi kalau kalian untuk execute data 1000 2000 oke lah, masih jalan. Lanjut ke micro ORM. Kekurangan micro ORM: tidak support migrasi data. Relationship pun sama, tidak support juga, karena objek di micro ORM ini adalah many to many sifatnya. Jadi solusinya untuk kalian, jangan lupa pasang relasi di database. Itu sangat penting, karena relasi indexing itu sangat penting di database. Jangan kalian lewatkan. Performance di sini kita bisa lihat ada Dapr dan Petapocho sebagai micro ORM. Itu kecepatannya kisaran 49 milisecond dan 52 milisecond. So ini lebih cepat dibandingkan kita memakai ORM, Entity Framework maupun NHibernate. Handcode ini cara kuno, tapi performanya bagus. Walaupun handcode tidak support migration dan relationship data, handcode lebih unggul di sisi performance. Kita bisa lihat di sini, handcode saat kita menggunakan SQL Data Reader, durasi execute-nya 47 milisecond. Ini lebih cepat dibanding micro ORM dan ORM. So masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi cara lama ini, cara kuno ini tidak harus ditinggalkan, tapi kita pakai saat dibutuhkan saja.
Karena kalau kita ingin membuat suatu report yang besar dan mementingkan performance, better kita pakai SQL Reader. Nextnya apa ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau kalian ingin pakai ORM, kalian bisa pakai Entity Framework ataupun Hibernate. Untuk Entity Framework sendiri sudah tersedia di dalam Visual Studio.net, jadi kalian bisa langsung gunakan. Dan untuk Hibernate kalian bisa install melalui Nugget Solution. Begitu juga dengan Micro ORM dari Dapper dan Petapocho. Kalian bisa install melalui Nugget Package atau Nugget Solution. Oke, gua rasa cukup sampai di sini. Next videonya gua akan coba buatkan contohnya untuk Micro ORM Petapocho lebih tepatnya. Jadi jangan lupa like dan subscribe video ini dan dukung terus video ini karena gua akan sharing ke kalian semua seputar dunia pemrograman. So, terima kasih dan salam coders.